Halo, malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ale. Hai, Assalamualaikum. Dengeran nggak suaraku? Kedengaran. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik nggak? Baik. Oke, oke, oke. Oh ya, kemarin tuh ternyata aku kan nanya kan sama tutor lain kan. Itu tuh ternyata harus di-enter tau. Oh, yang Mm-mm. Yang kemarin yang nomor 4 tuh, kan itu gagal kan kita. Masukin satu-satu nggak bisa tuh. Ternyata itu harus masukin, habis itu enter. Itu ya ampun, kenapa nggak ada perintahnya? Nggak ngeliat perintahnya kan? ya Aku juga nggak ngeliat. Aku baru bisa ketika aku nanya sama tutor yang udah pernah ngajarin itu. Ternyata, oh harus enter. Dan itu, misalnya salah ya. Kamu kalau salah nggak ada kunci jawabannya. Dan ya cuma 2 kali doang. Aku aja pas ngerjain salah nggak bisa diulangin. Wah, terus aku harus buka cara lain. Oke, nanti ternyata dan ini nanti keluar lagi di yang keempat ini. Udah buka platformnya, yang udah. websitenya. Udah, oke. Itu sebenarnya, oke. Oke, aku mau share dulu, langsung aja share PPT. Yang pertemuan 4 ini sebenarnya nggak jauh beda yang pertemuan 1, 2, 3, tapi lebih kompleks lagi. Soalnya lebih kompleks lagi, tapi karena Ale udah punya dasar yang baru, aku pikir ini insya Allah lancar sih. Oke, mulai aja kelihatan nggak slide aku? Kelihatan. Oke, pelajaran 4. Halo, lisan. Ya, ini kayak pertama ya. Ini dulu pernah nggak sih SD kayak gini? SD, ya kan masih SD. Udah sampai AB sama dengan B kali A. Pernah nggak, Alek? Yang dibalik. Jadi kan penambahan intinya ya kombinatorial tambahan dibolak-balik mau urutan yang manapun A plus B plus C mau tambah B dulu C atau A plus B atas sama aja nilainya. Hasilnya sama kan? Kalau tambah-tambahan ini sebenarnya Ale udah pernah kan ya harusnya dulu pas kelas berapa ya 3, 4 mungkin ya aku lupa ya kita pernah kan Wih, kita pernah maksudnya pernah SD diajarin kalau tambahan itu mau urutan manapun itu sama aja yang penting ya ditambah tapi kalau dikurang harus urut dari kiri ke kanan ya. Tapi ini kita belajar sifat kombinatorial namanya jadi penjumlahan mau urutan manapun sama aja ini sama ya ini. Contohnya ini sih. Kan ini biar gampang adalah kayak kemarin kita buat puluhan dulu 43 plus 8 47 43 plus 7 ternyata paling dekat 50 terus tambah 8 58 gitu doang. Ini juga sama. Kalau ini agak ribet enggak ini enggak ribet. Biar dari puluhan ke berapa Lek? Enaknya yang mana Lek? Biar jadi puluhan gampang. 6 sama 4. Ya bener. Terus jadi berapa? 20. Terus 20 ditambah Tambah 57 sama dengan berapa? 77. Nice, benar. Nah, ini kan udah lancar kita ngerjain tambah-tambahan. Ini juga sama kan? Dua ke kemana? Ke 8. Nice. Gampang nih Ale harusnya nih. Ini sampai bawah kayak gitu terus Ale. Kayak gini doang. Karena ini hari ini kita ngerjainnya banyak banget Ale. Ada empat apa ya namanya aku lupa. Ini ada 4. Terus yang nomor 2 sama nomor 3.
Nomor 2 itu soal cerita lagi. Jadi itu bakal menghabiskan banyak waktu. Jadi kayaknya yang perhitungan pertambahan PPT-nya nggak aku bacain semua karena semuanya sama. Halim pasti udah lah. Berarti langsung aja kita ngerjain ke websitenya yang nomor 1 dulu. Boleh Ale nge-share, ganti ke share, kita kerjain bareng-bareng. Soalnya yang Nggak banyak, bisa. oh nggak bisa. Boleh, oh sorry. Aku lupa terus nih buat, oh udah bisa nih. Belum aku setting tadi. Liburmu sampai kapan Tole? Masih libur ya? Masih. Sampai bulan ya? Baru Juli berarti ya masuk ya? Iya. Ya, Hmm. Terus ke bawah, nah itu tuh yang nomor 10 hitungan ini lisan. nomor 8 belum. Itu nanti aja. Kita fokus yang lesson 4 dulu. Soalnya ini banyak banget. Nomor 8 Ale bisa harusnya nanti. Nanti aku share deh. Nomor 10. itu dulu aja. Nah itu kita kerjain dulu. Aku tunggu sampai, ya 3 menit bisa nggak sih Le ini? Iya, 5 menit deh. Iya. Soalnya kita akan fokus ke 2 dan 4. 2 itu soalnya cerita terus. Kolom, ya. Hmm. Tapi ini ngajarin kita buat selalu melihat perspektif yang benar biar memudahkan kita mengerjakan soal. Karena nggak harus urut kiri kanan, tapi ternyata oh bisa nih mau dari tengah, dari kanan. Yang penting gampang buat dihitung. Itu sih. Wow, keren. Ini nggak nyampe 2 menit nih kayaknya. Nggak nyampe 3 menit. Bisa, Le. Oke. Ada per 2 ternyata. Boleh. Baru tahu aku. Ih, sebutkan. Berarti ini nggak harus urut ya. Nyebutin aja nih. Oke, nice. Lanjut. Wah, gampang nih sih. Set. Hmm, tidak kurang dari. Ah, oh, sorry, kita tidak membaca dengan teliti. Sebutkan semua angka yang tidak kurang dari 79. Tidak boleh kurang berarti kan? Iya nggak sih? Kamu bacanya gimana? Aku tadi juga awalnya. Oh, Ya kan? Berarti lebih dari 9, tidak kurang. Ah, soal soal kalimat bikin tricky kan. Untung salah satu ya. Tidak kurang. Tapi kita bakal sering menemukan kalimat-kalimat ambigu kayak gini sih. Tapi ya, oh, itulah 79. 79 tidak kurang. Ya harusnya tidak kurang kan. 79 kan masih bisa no. Tidak kurang dong. Harusnya masuk sih. Oke, oke. Tidak kurang kan.
Sama dengan boleh dong. Oh, benar. Ya, oke. Kita belajar sesuatu lagi nih. Harus teliti kalimatnya sama menguji logika kita. Oh, tidak kurang tadi 79 ternyata masih sama, berarti tidak kurang juga. Oke. Baca dulu lagi yang ini. Sebutkan bilangan terbesar yang digitnya pertamanya kurang dari digit kedua. 46. Digit pertamanya kurang dari digit kedua. Terbesar tapi. Iya. Kurang dari kedua. 48 masih gede, Alex. 48 kan gede 48 tuh. Ini Ya kan? 48. Nah, satu doang ini ya. Oke. Terbesar. Sebutkan. 57. Ya, sebutkan bilangan terbesar digit pertamanya kurang dari kedua. Wih, iya. Masih ada lagi. Buang aja berarti 48. Sebutkan kan. 48 berarti enggak dong. Satu aja ya. Ini enggak sih? Sebutkan bilangan terbesar digitnya pertama kurang dari. Terbesar. Berarti cuma satu doang, Alek. Karena ini besar. Paling gede. Buat coba. Ada hintnya nggak? Sebutkan bilangan terbesar digitnya pertama kurang dari digit kedua. 79 pun enggak. Iya, 79 masih lagi, saya nggak teliti lagi. Masih gede lah, ini ada yang lebih gede lagi kan. Wah, bidang coba kita teliti 74, nah, 46 ya tapi kecil, 65 masih gede belah depan, Oh, depan 81. kurang kurang dari digit dua, lebih kecil yang depannya, ya kan? Jika bilangan terbesar di pertamanya kurang dari dua digit kedua, itu belakangnya harus lebih gede daripada depannya. Dan paling gede adalah 9. Nggak ada lagi nih. Ini kalau salah lucu sih. Hidup lucu. Wah, nggak. Oke. Lanjut kita ke PPT lagi. Aku mau share, ganti share. Oke, kayak perhitungan lisan lancar, Alik. Nggak ada hambatan. Paling ya kita nggak teliti. Sama memahami soal. Kadang memahami soal itu saranku ya harus membuat pertanyaan. Kayak tadi yang 79 tadi. Terus 79 masuk nggak ya? Kurang, tidak boleh. Tadi soalnya tidak kurang dari 9. Oh, ternyata masuk. Sama dengan masih masuk. Itu juga bagian dari memahami pertanyaan, yaitu kita harus mempertanyakan soalnya. Oh, ternyata masuk 79. Itu nanti bakal ketemu soal-soal yang tricky lagi sih ke depannya. Interval. Interval ini urutan sih kalau definisinya, tapi kalau di sini tuh ini kayak kemarin kita motong-motong yang balok. Bedanya ini cuma ada kubus, terus ada spasi, di tengah spasinya ada diisi. Dan ya ini nanti soalnya gitu-gitu doang sih. Nanti paling ditanya ini kalau ada 4 balok dan eh, sisi jika dua balok mengapit balok warna lain, berapa balok yang diapit gitu dong. Ini cuma paling ya kalau 4 kubus kayak gini, oh ternyata 3 nih. Terus berapa total kubusnya? Ini pertanyaannya muter-muter. Jadi mengasah kita memahami kalimatnya. Jadi kalimatnya mungkin nanti muter-muter kayak tadi sih. Tapi ya kalau udah tahu konsepnya sebenarnya kayak yang teman-teman kayak kemarin, kayak gambar kubus ini juga harusnya nanti lancar sih. Contoh ini nih, kayak gitu ini belajar buat membaca soal cerita. Tamat membuat karangan bunga dan bendera berwarna. Pertama yang mengikatkan 9 bendera biru pada atas tali, kemudian di antara masing-masing dua bendera biru dia memasang satu bendera merah. Berapa banyak bendera merah pada karangan bunga dan berapa banyak bendera yang dipasang amat di tali?
Pertama nih pasti ini ya, caranya gini sih. Usahakan kalau membaca soal cerita itu dipenggal-penggal per kalimat, terus dibayangin. Pertama, ia mengikat 9 bendera, sorry, mengikat 9 bendera, bentar gak kelihatan layarku. Mengikat 9 bendera biru pada setas tali. Oke, berarti digambar, dibayangin dulu atau digambar dulu benderanya. Kemudian di antara masing-masing bendera biru, dia memasang satu bendera merah. Berarti di antara bendera biru, dua bendera biru dikasih merah. Set, tengah-tengahnya. Habis itu kalau udah syarat-syaratnya udah kamu gambar, kamu bayangin, baru ngerjain pertanyaannya. Berapa banyak bendera merah pada karangan bunga? Oh, berarti tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berapa banyak bendera yang dipasang amat tali? Amat di tali. Berarti semua kan bendera ya, cuma beda warna. Hitung, berarti semua dihitung. 9 tambah 8, karena biru 9, orangnya 8, 17. Gitu. Paham nggak, Ali? Cara berpikirnya yang kita tadi. Kayaknya aku ini yakin Ale bisa sih lancar. Paling kelemahan kita, aku juga punya kelemahannya, itu kita nggak teliti. Hmm. Kurang teliti ya, itu bagian dari matematika, ketelitian. Terus ini buat nyederhanain, daripada gambar bendera dikasih tanda B biru, M merah. Nah, jadi gini. Jadi kalau mau nulis, ini malah BB semua ya. Terusnya M nih. Jadi kalau mau nulis di kertas gitu, BB semua adalah 9. Terus merahnya digambar juga. Tengah-tengahnya M, 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 baru deh dihitung. Itu mempermudah kita kalau soalnya panjang. Tapi harusnya memang digambar sih. Takutnya emang kelewatan. Ini juga sama sih. Di, ya emang harusnya dipenggal-penggal pertama ya. Digambar dulu syaratnya, berapa boneka, kemudian digambar lagi, kemudian dihitung. Udah, itu sama. Ini sama sih, kita lewati aja. Sama lagi, jadi digambar dari huruf biar gambarnya nggak ribet, nggak, karena nggak mungkin juga kita gambar boneka, ngapain. Jadi karena matematika sebenarnya banyak hal yang bersifat rumus, nah ini bagian dari rumus, yaitu mempermudah kita untuk memvisualisasikan gambar dengan menjadikan simbol, jadi simbol huruf nih, BA BA ini. Udah gitu aja sih. Ini sebenarnya kompleks nih, kali ini lebih kompleks lagi. Yang ini kayak yang tadi kan sama, ini bedanya darah ada kucingnya. Pertama dia menanam, oke, belajar dulu. Oke. Nabila menanam semak-semak mawar di sepanjang jalan setapak. Oke. Pertama dia menanam beberapa semak mawar kuning. Kemudian di antara kedua semak kuning dia menanam sekuntum mawar putih. Dan kemudian di antara dua semak yang berdekatan dia menanam sekuntum mawar merah muda. Total 17. Berapa banyak semak mawar di antara warna yang ditanam Nabila? Ini sebenarnya ya sama sih. Karena kita penggal dulu nih kalimatnya nih. Pertama dia nanam kuning, mawar kuning. 3. Terus nanam putih. Putihnya ada di antara kuning kan. Asal aja digambar. Tet. Oh ada 2 nih. Terus ternyata ada lagi. 2 semak dekatan dia. Intinya kalau ada di 2 bunga ini harusnya dengan 2 semak sih. Semak mawar, kenapa yang namanya semak mawar? Iya nggak apa-apa. Tapi di sini maksudnya kemudian di antara 2 semak yang berdekatan, berarti kuning sama putih ini ada mawar merah muda. Set, digambar lagi. Set, oke. Totalnya dia gambar 17. Total Nabila menanam 17 semak. Berapa banyak semak mawar di setiap warna yang ditanam Nabila?
Ini kan jumlahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Tapi ternyata dia tuh nulis, menanam 17. Nah, ini kita gabungin sama urutan tadi, Alek. Urutan yang soal urutan kemarin. Ini kan urutannya kuning, pink, putih. Terus pink, kuning. Terus pink, putih, pink, kuning. Apa kamu bacanya itu gimana urutannya? Kuning, Ya kuning, habis kuning apa? pink, putih, Pink. Nah, itu gitu terus berarti benar. Itu toh 9 kurang. pink. Iya kan? Urutannya gitu terus. Jadi dilanjutin terus. Misalnya nanti di gambar, ini masih 13 tambah lagi. Ini sebenarnya ribet sih gambar kayak gini. Mending pakai urutan tadi. Nah, ini udah lengkap nih. Pink, putih, pink, kuning lagi. Pink, putih, pink, kuning lagi. Sampai sampai 17. Kalau udah mentok ke 17, oke. Berarti ini gambarnya. Tinggal dihitung deh. Maunya dia minta warna apa. Tuh. Jadi kita menggabungin gambar, menggambar posisi sama menggabungkan urutan. Jadi kita belajar pola kemarin ternyata dipakai lagi nih. Tuh. Ini gampang sih harusnya Ali udah bisa. Tapi paham nggak sih Ali? Kita gabungin ini. Ada yang Lumayan. bingung? Lumayan ya. Tapi aku rasa sih nanti kalau kerjain lancar sih. Soalnya pertama kita nyusun baloknya, nyusun balok. Nyusun bunganya dulu, urutan bunganya. Habis nyusun urutan bunganya kita lanjutin. Urutannya ternyata polanya sama. Ya udah, kita lanjutin lagi sampai jumlahnya bunganya 17. Tadi kan nih kalau di setengah sini kan baru 9 ya. Ya, 9. Terus kita lanjutin lagi gambar lagi bunganya sampai 17. Habis itu kita bisa ngitung berapa yang dia inginkan. Kuning 5, putih itu 4, mawar 8. Gitu. Terus kalau mau tadi daripada gambar bunga disimbolin kuning, putih, merah muda M. Jadi kita ambil angka depannya ini. Kuning, putih, sama merah. Cet. Ya, yang terakhir ini sebenarnya eh, mengulang lagi yang tadi. Kita ingatkan gambar gambar kubus, terus tengahnya dikasih kubus yang lain dengan sesuai syaratnya, yaitu kubus yang biru itu harus diapit kubus hijau. Terus ini sebenarnya juga menghitung juga sih. Nanti kayak yang pertemuan pertama itu loh, yang minus 1 plus 1. Misalnya ini, oh, kubusnya 4 nih. Kubus biru berapa, Om? Karena kubus biru di antara hijau, 4 kurangi 1, tinggal 3. Ini kalau divisualisasi atau digambarin kayak gini nih. Tapi kalau dilihat rumus ya, kubus hijaunya 4, berarti yang di antara itu berapa? Oh, 3. 4 kurangi 1. Kayak kemarin yang motong-motong kayu kemarin kan kita itu kan. Bisa dipotong jadi 5, terus kita motong berapa kali? 5 kurangi 1, ternyata potongan kita 4 kali. Nah, ini bedanya nggak dipotong tapi disisipi kubus warna biru. Gitu. Oke, sekarang Alek belajar yang nomor 2 lagi. Gantian Alek. Ini soal cerita sih. Ini bentar, ini kucingku mengganggu banget. Di bawahku ada kucing. Oke, kita ngerjain nomor 2. Oke, coba Alek baca dulu. Ot sedang memasang ubin. Mm-mm. Ia meletakkan 10 ubin putih secara berurutan dan Mm-mm. kemudian meletakkan satu ubin merah di antara dua ubin yang berdekatan. Mm-mm.
Ya kayak tadi nih, ubin kayak kotak tadi. Jadi berapa? Banyak ubin merah yang dipasang di baris tersebut. 9. Oke, benar. Oke, lanjut Alek. Aku oke, aku on off dulu ya. Off video dulu. Aku mau ngeluarin ini di kamar gua ada kucing. Bentar. Ada merusak sedang menanam bunga di petaku. Bunda petang. Benda pertama ia menanam enam bunga yakut merah muda dalam sebuah lingkaran. Lalu dia, antara dua bunga yakut ia menanam satu bunga dapel kuning ditunjukkan diagram bagaimana bunga di kotak. Madameros. Hmm, hmm, hmm. Kamu pakai mouse atau pakai trackpad? Eh, yang di laptop langsung. Trackpad ya. Iya, sama tadi. Oh, part 2. Wow, ini udah banyak banget. Ada part 2-nya. Berapa banyak bunga yang ditanam Madam Rosa? 12. Oke, lanjut. Kita Ewan menghiasi jalan setapak di oke. taman. Dia menempatkan beberapa kerikil secara berderet. Dia kemudian meletakkan kerang di antara dua kerikil dengan total 12 kerang. Nah, Berapa nih. banyak kerikil yang ditaruh Ewan di turut-turut? Ini pakai rumus saja, Le. Nggak usah dibayangin tadi. Dua. Kalau nyari yang tengah dikurang, kalau nyari yang di pinggirnya ditambah. Ini kan ada 4 nih. Di selahnya kan berarti ada 3 kan. Jadi kan dikurang nih. Tapi ini malah yang diketahui yang tengahnya. Tengahnya misalnya 3 berarti di atasnya kan 4. Nah, biar jadi 4 berarti di... Dikurang. Oh, enggak dong. Ini kan dia ngasih kerikil nih, ya kan? Kerikil. Di antara kerikilnya, kemudian diletakkan kerang kan. Di kayak contoh yang kotak tadi 4 ini 4 ini celah ke tanganku lah 1 2 3 4 ini itu kerikilnya. Nah di tengah-tengahnya ini dikasih kerang nih berapa harusnya kalau 4 ini 3. 3. Nah ini sama tapi ini diketahui di tengahnya ada 12 berarti hmm, ini berapa 12. Berarti tadi loh berarti 4 di. kan ah Oh, aku aku ini analogi aja sih tapi ini oh kan ya. ya tadi kan plus sama minus tadi. Berarti ditambah 4. Hmm. Kalau nyari 4. yang mengapit itu ditambah, kalau nyari yang diapit itu dikurang. Jadi kamu nggak perlu bayangin menulis tinggal +1 atau -1. Itu dong. Tadi gambar itu mempermudah kita buat bayangin aja sih. Kalau 12. Ayo berapa? Kamu bayangin ya? 11. Enggak. Kan kerangnya yang di tengah. Kan? Justru malah kerikilnya yang ada di
pinggirnya. Ya tanganku nih. Ini kerikil Berarti nih. 13. Nah, bener. Kalau yang di kalau diketahui yang di tengah itu di plus untuk nyariin pinggirnya, tapi kalau yang diketahui pinggirnya untuk nyari tengahnya itu kurangi satu. Itu kayak kemarin kita ngerjain yang potong kayu sih. Aku sedang bekerja di kebun. Eh, Sumpah nih soal nggak dikit nih. Ini nggak usah diturunin, Di. Apa? Nggak kelihatan pertanyaan nomor 2 karena ditutupi. Ya, yang mana yang You, tutup? you are Berapa screen banyak? sharing. Hah? Bagian yang untuk stop share Mm-mm. dihalangi dihalangi sama Oh, menghalangi. oh itu tuh. Kamu klik aja di itu digeser. Oh, Ini bisa. tulisan, ya kan? Di layarku nggak kelihatan, tapi nggak ketutup. Jadi nggak ketutupan. Tadi aku juga gitu ketutupan. Terus aku geser. Saat angin khusus sedang bekerja di kebun, Mm-mm. Madam Rosa memutuskan untuk membuat kue untuk mereka. Pertama, ia membuat 7 mawar putih dan krim dalam bentuk lingkaran. Kemudian dia antara kedua mawar itu, ia membuat mawar merah. Berarti yang di tengah mana? Yang yang ngapit putih, yang diapit merah. Berapa banyak merah yang dibuat Madam Rose? Eh, ini membuat 7 mawar putih. Oh, sorry, salahku tadi. Yang putih. Atau gambarnya, yang ini. Nah, ini cuma Gitu. ilustrasi nggak jelas ini. Ini contoh nggak sesuai. Tapi ya tahu kan bayangannya. Kasih aja hmm, Ia membuat 7 ya. mawar putih dari krim dalam bentuk lingkar. Kemudian Tadi, tadi lo ia di yang antara kedua mawar itu ia membuat. ini bayanginnya kayak kamu tadi Oh, ngerjain nomor 2 tadi loh, yang nanam pohon tadi. Bedanya ya ini berarti, pohon, nanam mawar. Bedanya ini di atas kue. berarti, Ini yang berarti, diapit merah. berarti 7. Enggak dong. Ia membuat 7 putih kok. Di antara mawar itu ia membuat mawar merah. Yang diapit merah kan? Oh, berapa banyak mawar merah yang dibuat? Hmm, Enam rosa. 6. nice, bener. Kurangi satu Berapa aja. banyak bunga mawar yang pada kue yang dihias? 6 tambah 7. 13. Oke, bener. Lanjut. Wait, what's mean of kita telah lagi. Saat agen khusus sedang berkecimpung untuk membuat kue untuk mereka. Pertama, ia membuat 7 mawar putih dari krim bentuk lingkaran. Kemudian di antara oh kita oh kita salah untuk membayangkan tadi yang 7 minus 1 atau plus 1 tadi itu tuh urus baris deret. Ini lingkaran. Kayak nomor 2 coba bukan nomor 2. Nomor 2 nggak sih? Nggak, yang atas, atas. Atas yang hijau ini. Kursorku lihat. Bukan. Jangan klik itu. Oh, ini Nah, ini. Ha. Nah, ini lingkaran ini nih. Jadi kan yang 7 plus 1 nggak berlaku, nggak bisa. Harusnya yang baris bisa, tapi lingkaran kan ada yang diapit ujung-ujungnya kan? Iya kan? nih. Nah, itu. Ini sebenarnya bisa dibayangin kayak gitu. Berarti 7 tambah 7. Aku aja harus bayangin ya. Putih 7. Ini 6. Ya juga ya. 7 tambah 7 ya? Iya, Ya, benar. 6, 6. 6 tambah 6. Benar, iya harus sama ternyata. Kalau lingkaran sama, benar. Ali berarti lebih jago ternyata. 7 berarti sini 14. Benar. Aku nggak teliti lagi. Wah, Ali lebih jago. Lanjut Ali. Madam Rosa menanam sebuah pohon
Nah, buah-buahan dalam satu baris. beda. Pertama, dia menanam 3 pohon apel, kemudian menanam 1 pohon pir di antara pohon apel. Di sebelahnya, dan kemudian di antara pohon tetangga dia menanam 1 pohon ceri, pohon apel 3, ketiga. Atau begini. Ya, dirapin aja, Le. Ya, nanti enak. Di situ dipegang lagi kalimatnya sama titik buah pir antara apel. Oke. Terus kalimat selanjutnya kemudian antara pohon tetangga. Oke. Nice. Ini kita harus agak. Wah, dapat 2 ternyata. Ya ampun, ini udah soalnya ada berapa nih? 8, 11, Oh, banyak pohonnya, 13. pohon sakura. 0. Berarti ya, ya. Emang ada sakura? Coba. Nggak ada itu. Soalnya nggak mungkin mundur. Nggak ada sakura itu. Itu tricky lagi nih. Firasatku tricky lagi. 0 lah ya. Karena nggak ada sakura itu. Nol. Mm. Loh, coba ke atas Sale. Coba. Emang ada pohon sakura? Kamu mau nyoba untuk nggak salah, ntar aku coba juga deh. Kamu jangan nggak usah nyoba dulu. Nomor berapa itu? Nomor berapa tali? 6 ya? Cherry, sakura. Oh, itu bukan pohon sakura ternyata. Cherry yang diinginin. Jadinya pohon cherry yang diinginin. Itu salah ketik mungkin soalnya. Pohon cherry-nya. Jadi 4. berapa cherry-nya? 4. Hmm. Oke. Hewan mengatur kurcaci taman. Dia menempatkan 7 kurcaci bertopi merah di samping jalan, sepanjang jalan. Kemudian di antara masing-masing 2 kurcaci yang bertetangga, dia menempatkan 1 kurcaci bertopi biru. Dan kemudian dia di antara masing-masing kurcaci tetangga, dia menempatkan 1 kurcaci bertopi hijau. Berapa banyak kurcaci bertopi biru yang dimiliki Owen? Ini baris lagi sih. Bukan lingkaran. Jadi pakai rumus bisa nih harusnya nih. Merah 7. Kemudian di antara masing-masing 2 kurcaci berbeda, dia menempatkan 1 kurcaci bertopi biru. Berarti kan biru di antara merah ini. Sesuai urutan soalnya. Baru 76. Oke. Dan kemudian di antara masing-masing kurcaci tetangga, dia menempatkan 1 kurcaci bertopi hijau. Berarti Berarti kita anggap kurcaci merah sama biru itu satu warna. 7 tambahannya berapa?
7 tambah 6, 12. 13. Nah, berarti di antara 13 kurcaci merah sama biru berapa? Itu kan yang di antara berarti itu. Urutannya jadi kita nggak usah bayangin merah sama biru itu beda karena yang dia minta adalah di antara masing-masing kurcaci tetangga. Jadi entah biru atau merah berarti kan udah diabaikan kan. Jadi kalau ada dua kurcaci intinya di tengahnya ada hijau. Jadi kita gabung antara merah sama biru. 7 tambah 6 13 berarti antara mereka berapa? Pakai rumus lagi. 8. Oh, enggak, 8. Kan, 5. oh, 5. Bukan, ini nih. Mana ya, ada gambarnya ya? Gambar. Ini Orang apa ke sini? M. Ya, itu Merah, yang terus. biru, biru, ya kan? Jadi kan Ale udah ngitung berapa yang biru, ya, 6, ya kan? Ini enggak aku lanjutin ya. Ini buat analogi aja. Kan yang dia minta itu masing-masing kurcaci tetangga dia menempatkan satu kurcaci berdua hijau. Berarti hijaunya ada di mana? Di sini kan? Di tengah. Di antara sorry. Lah, ih. Kenapa kecoret? Hijau. Terus ini Oh, hijau. Ini. Berarti merah sama biru ini bukan udah kita pisahkan kan? Nggak harus kita karena yang syaratnya adalah masing-masing tetangga yang bertetangga, ya kan? Jadi mau merah biru atau biru ini kan berarti sama aja. Tinggal berarti merah sama biru ini bisa kita jadikan satu warna, kita anggap satu warna. Itu. Jadi 7 tambah 7 tambah 6 13. Nah, berarti 12. nah itu benar. Oke, lanjut. Menempatkan lentera warna-warni secara berurutan. Pertama, dia memasang beberapa lentera hijau. Kemudian di antara setiap dua lentera hijau, ia letakkan sebuah lentera kuning. Ada 11 lentera kuning dan jadi memasang beberapa lentera hijau. Kemudian di antara setiap dua lentera hijau, ia letakkan sebuah lentera kuning. Ada 11 lentera kuning dan kemudian di antara dua lentera yang berbeda menempatkan sebuah lentera oranye. Berapa banyak lentera hijau dipasang out? 11 berarti 12. Plus 20. Yang mana betul-betul dari rumah. Karena kok belum gitu. Oh, benar, lancar sekali. Lanjut. Ale udah terbiasa nih sama soal cerita nih. Tuan menanam bunga di sepanjang tepi petak bunga berbentuk bulat. Pertama, ia Berarti melingkar ini. menanam 9 PHLOX secara melingkar. Lalu Ewen menanam satu peoni di antara setiap dua PHLOX. Kemudian dia Bacanya flux. LOX. Yep. Kemudian ia menanam bunga iris di antara dua bunga yang berdekatan. Berapa banyak bunga pion yang ditanam Ewen? 9. Berarti 8. Hmm? Hmm? Pas. Ini salah, Gile. Hitung lagi.
Menanam bunga tapi kadang pertama dia menanam 9 ploks. Ini melingkar, ya. Bukan berderet tadi. Berarti kayak yang nomor 2, Mm-mm. 9. Oke, benar. Berarti bunga iris yang ditanam Ewan Apa salah bunga iris di antara dua bunga yang berdekatan? Berapa? Kayak tadi nih, yang merah sama biru tadi. Dia nggak ada syarat apapun kan. Yang penting berdekatan apa. Berarti kan tinggal digabung aja tuh. kayak satu bunga, Hmm? kayak serasa satu bunga. Benar, serasa satu. Karena syaratnya cuma di antara bunga apapun dia ditanamin iris. Lingkar nih. Ada 9 apa yang pertama? 17. Ah, enggak dong. Ini melingkar, Ale, masih melingkar. Kan yang atas bener nih, Ale. Gambarnya ada 9. Berarti kan sama 9 nih. Terus berarti kan di petanya kan berarti 9 tambah 9 kan. Ada 18 nih. Nah, melingkar tadi. Syaratnya yang kayak yang atas. Melingkar berarti kan berapa? Lingkar. Melingkar sama kan syaratnya tadi. Yang ditanam di antaranya. Iya kan? Ale dapat yang atas. Yang 9 melingkar itu hasilnya kalau ditanamin samping-sampingnya yang diapit 2 ploksnya itu sama. Nah, ini itu sama. Oh, 19. Kok bisa? 9 tambah 9 berapa? 18. Nah, kayak tadi nih yang merah sama biru tadi kan kita anggap di satu. Nggak peduli warnanya merah atau biru, yang penting antara itu ada bertetangga. Tadi jumlah irisnya berapa? Tadi udah kamu sebutin. Kalau bingung digambar aja bisa ya, Ale. Bisa yang kayak bisa melihat yang biru merah tadi. Jadi perpaduan nomor 2 sama nomor yang ini. 12. 22. Bukan yang ini. Bukan, sorry. Nah, iya benar ini. Nah, Tar. Ya, lingkar bukan ini 5 coba. oh, yang 2. 2 ya. 2 sama nomor 5 coba. Bukan. 7. Nah, ini. Oh, ini. Enggak. Ya, nomor 2 tadi sih. Nomor 8 coba tahu gambar aja deh. Bisa nggak? Gini aja. Ya nomor kamu klik nomor 2 dulu. Tolong nomor 2. Nah, daripada kita gambar nih. Analoginya adalah yang ini kan awal ditanam yang pink ya. Kan? Yang kan? Jumlahnya kan 6. Terus kuningnya jadi berapa? 6 juga kan? Tadi Ale yang nomor 8A kan? Yang tadi hasil berapa? 9, ya kan? 9 itu 9 lagi. Nah, terus digambar ditambahi pohon lagi, pohon iris. Irisnya syaratnya cuma kalau di antara bunga entah pink atau kuning ini itu di tengahnya dikasih iris. Ini sama aja. Jadi kamu anggap warna ini sama. Nah, kalau kita anggap warna ini sama, jadi berapa? Jadi kan 9. Ini ditambah 9 ini. Berapa? Ini kayak 9 tambah 9. 18. nah, itu kalau melingkar itu jumlahnya sama di antara yang diapit itu sama. Nah, yang atas tadi 9 benar itu 18. Ya, gitu. Karena saya cuma diapit bumi yang bertetangga. Dia nggak ada syarat warna apapun.
Lanjut. Ewen sedang menatap pot bunga. Dia menempatkan pot merah secara berurutan, lalu menempatkan pot biru di antara setiap dua pot merah. Kemudian dia meletakkan satu pot hitam di antara dua pot yang berdekatan. Berapa banyak total pot yang dimasukkan Ewen di dalam barisan jika ada 8 pot hitam dalam barisan? Dia menempatkan pot merah secara berurutan. Berurutan berarti tidak melingkar, ini yang baris. Lalu menempatkan pot biru di antara setiap dua pot merah. Kemudian menempatkan satu pot hitam di antara dua pot yang berdekatan. Nah, ini sama ini. Kayak lingkaran tadi, tapi ini bedanya baris. Jadi pertama ditambah aja, tinggal dia nggak tinggal di total. Nah, itu nanti jumlahnya. Dari 8 dikurang Nah, enggak atau dong. ditambah? Iya, dikurang, sorry. Dikurang. Dikurang kan. Tapi di total dulu kan. Berarti 8 Di dikurang. dia menempatkan pot merah sebelum dia menempatkan pot biru di antara setiap dua pot merah. Jadi dapat total penyumbang dalam pot. Jika ada dalam pot, berapa jumlah total pot yang dimasukkan hewan ke dalam baris? Oh, totalnya Alek. Paling ke, jadi ini mundur nih, namanya mundur. Tapi paham nggak? Lumayan. Coba dikerjain. Berapa hasilnya? Ini malah yang diketahui yang hitam tuh, yang terakhir, ya kan? Tuh. Hitam Bisa 8. dibayangin. Dibayangin. Bayangin bisa boleh. Tapi ya, kayaknya nggak harus dibayangin deh. Ini paling cepat bisa nih. Ingat ini clue-nya itu berurutan. Jadi baris tadi nih. Baris tadi kan mau syaratnya cuma atau dikurang kan. Kalau mau yang nyari tengahnya dikurang. Kalau nyari yang di pinggirnya ditambah. Nah, ini nih hitam dulu nih. Hitam nyari ke Kalau cari putih hitam. Dari hitam ke biru dulu nih. Eh, berarti ditambah. mm-mm, Berarti 9. Terus naik lagi. Cari pot yang di tengah. Mm, Terus naik lagi. Cari pot di tengah itu dikurang. 8, 9, 11. Oh iya benar. Udah begini dong. Tahu nggak? Nah, Nah ini clue-nya ini nih. Ini nih kadang di matematika itu kita nggak harus membayangkan semuanya selesai, membayangkan semua gambarnya atau visualisasinya, tapi jalan logikanya harus tepat. Tadi kan kita yang topi biru sama bunga tadi kan kita anggap sama kan warnanya. Nah, kalau yang terakhir ini, syaratnya ini ternyata pot hitam itu yang cuma yang berdekatan doang nih. Ya. Jadi dia nggak peduli mau warnanya merah atau biru itu nggak peduli. Dia anggapnya intinya kalau udah ada pot, oh aku masukin warna merah hitam nih. Nah, tapi ini nggak diketahui nih berapa merah, berapa biru nggak diketahui kan. Nah, berarti abaikan aja berarti kayak tadi. Intinya kalau nyari total berarti naik tingginya berapa nih? Jadi 8 ke 9, benar. Terus kalau dia nanya total jadi berapa? 17. Benar. Itu. Karena yang pot merah sama biru ini entah gimana jumlahnya, tapi kan yang penting di antara hitam-hitam di antara pot-pot ini dan biru di antara merah. Gitu. Jadi baginya adalah biru sama merah itu enggak oh, kita jadikan satu warna. Itu. Lanjut. Nomor 10 kayaknya bisa ya. Oh, kita balik dulu aja ya. Yang ini. Soalnya kita balik ke aku mau sharing lagi. Karena ini waktunya mepet banget. Jadi
Ini nanti Ale ngerjain lagi aja sendiri. Habis ini, habis kelas, Ale bisa ngerjain. Nanti aku lihat, nanti malam, usahain selesai sih Ale. Nanti kalau bingung, chat aja WA atau kamu belum pernah pakai komen ini ya? Komennya, Bisa stop share? ya boleh. Komen ini nih, nanti bisa nanya. Yang mana? Yang komen dekat sama kamu itu ada lambang komentar kan? Nah itu bisa nanya. Jadi itu tuh kamu harus berusaha mengerjakan semua soalnya. Ntar aku materinya mana ya? Ini dia. Ini kita ngulangin lagi nih. Kelihatan nggak, Le? Belum. Belum. Oh, belum. Belum aku share, Bang. Oh iya. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini kayak kemarin sih. Ngulangin cuma, oh ini bentuk, sorry. Kalau ini bentuknya, kalau ini warna ukuran, ini warna dan ukuran, ini ya Le pasti Bentuk tahu. Hmm, Bentuk, bentuk ukuran warna. benar. Ini dikategorikan. Nah ini gampang. Ini cuma, kalau ini semua gambar bisa jadi ekstra tergantung kita maknai perbedaannya itu mau pakai apa. Ya, kalau ini kayak kemarin lagi ini sebenarnya nggak jauh beda. Oke, kalau ini ukuran, kalau ini tidak adanya lubang, itu doang. Tapi, nah tugas nomor 6 ini yang agak tricky. Buatlah urutan gambar menurut aturan berikut. Nah, ini nih kita dikasih gambar nih, tapi ini dia belum urut. Nah, kita suruh gambar perlahan berdasarkan cerita. Gambar kedua dalam urut tersebut adalah persegi. Nah, ini. Oh, gambar kedua persegi. Sebelah kiri setiap gambar hijau adalah lingkaran dan sebelah kanan adalah segitiga ungu. Ingat, lingkaran dan sebelah kanan segitiga ungu. Berarti habis itu segitiga ungu. Nah, urut lagi. Di sebelah kanan setiap gambar ungu adalah sebuah lingkaran. Habis itu apa? Yang balik. Lingkaran. Ya, sesuai dengan lingkaran. Habis itu urutannya apa? Kotak Tak pernah segi hijau. benar. Ya, itu terus. Intinya kalau udah ada polanya, dilanjutin ke kiri, dari kiri ke kanan itu bakal sama, nggak ada bedanya. Nah, ini kalau ini buat bantu kita. Nah, ada soal yang kayak gini nih. Urutan kedua-dua, urutan ke-21, posisi ke-23. Nah, itu kan ribet ya. Nggak mungkin dong kita gambar semuanya kayak gini. Nah, dengan cara yang tadi kalau bunga-bunga tadi kan huruf ya. Nah, ini dengan posisi. Ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Terus lingkaran kita list. Oh, dia di 1, 4, 7, naik lagi kan naik 3, naik 3 lagi, naik 3 lagi, naik 3 lagi. Terus ini biru 2, 2 ke 5. Terus habis itu ya udah. Oh, naik 3, naik 3, naik 3. Nah, ini segitiga juga sama. Ini bantu sih nanti kalau posisi kedua-dua. Dua-dua itu Lingkaran. lingkaran. Nah, kayak gini nih. Jadi ini bantu kita buat kita tulis semua angkanya, tinggal kita panggil sesuai dengan angkanya. Ini Ale bisa sih harusnya. Oh, ini juga ada ini. Perspektifnya ada beda lagi, Ale. Ini malah kita gunain atas bawah. Hal yang menyamakan bentuk. Terus yang beda ukuran sama warna. Terus ini yang sama warna. Terus yang bedain bentuk ukuran. Terus gitu terus.
Terus kalau kamu lihat semua hasilnya, ternyata dia urutannya harus bentuk, warna, bentuk, ukuran, bentuk, ukuran, ukuran itu harus sama. Di bawahnya harus beda. Bedanya harus sama juga. Warna, ukuran, bentuk, ukuran, bentuk, warna, warna, ukuran, bentuk, warna, warna, bentuk. Gitu terus. Tapi jadi kita harus memperhitungkan apa yang buat mereka sama, sama apa yang membuat mereka beda. Paham nggak? Jadi ada tiga kombinasi. Urutannya gimana? Pertama bentuknya itu sama dulu. Kita ulangi lagi ya. Sorry. Kita ulangi. Bentuknya sama nih. Tapi dia beda warna sama ukuran. Habis bentuk, warna. Berarti selain warna, bentuk dan ukuran itu beda. Terus di atas lagi ukuran. Berarti selain ukuran itu beda. Nah, berulang lagi bentuk, warna, ukuran, bentuk lagi. Terus bawahnya harus warna, ukurannya beda. Jadi patokannya adalah samanya dulu, urutannya bentuk, warna, ukuran, terus ini juga bentuk, warna, ukuran. Dah, bentuk, warna, ukuran, bentuk, ukuran. Oh, empat nih. Bentuk, warna, ukuran. Bentuk, ukuran, ukuran, bentuk. Ntar, bentuk, warna, ukuran. Bentuk, ukuran, ukuran, bentuk. Nah, gimana sih nih? Kamu paham nggak, Lek? Terlalu. Harusnya kan ini bentuk, warna, ukuran. Bentuk, warna, ukuran. Nah, itu kan enak ya. Ini bentuk, sebentar, bentuk, warna harusnya. Ya, ini benar nih. Habis ini yang segi panjang ini lingkaran. Bentuk, warna, ukuran. Hmm. Beda deh. Nah, bentuk, warna, ukuran. Bentuk, ukuran, ukuran. Bentuk, warna, ukuran. Bentuk, ukuran. Bentuk, warna, bentuk, warna. Warna, ukuran, bentuk, warna. Bentuk, warna, warna, ukuran. Oh. Oke, perbedaannya dua, ya benar. Bersamanya ada satu. Tapi kan nggak membaca ya. Paham nggak yang atas? Aku aja ini harusnya samanya harusnya satu harusnya satu hal itu hmm, satu hal harus jadi pengikat polanya. Harusnya yang sama ini bentuk, warna, ukuran, bentuk, ukuran, ukuran, bentuk. Ini warna, tapi aku nggak tahu ya. Hmm, Ya aku belum tahu. Ini aku jujur belum paham yang ini. Lu cari dulu nanti. Kita belajar ke platform dulu aja. Ganti Alex. Yang 3.5. Kali itu aku udah ngerjain sih. Yang 3.4, sorry. Nah, ya itu. Coba aku lihat dulu yang tadi maksudnya.
Pilihan mana yang nah itu ternyata di enter nanti. Kuncinya ada di coklatnya, Lek. Dan di tengahnya itu bersama. Tengah antara coklat itu bakal sama terus. Enter. Kalau kalau satu langsung di enter, klik enter gitu. Oh itu langsung bisa ternyata ya. Lanjut. Oh, ini berulang-ulang terus yang ini. Belum nemu kenapa ya tadi? Hmm. Aku paham yang tadi Alek. Ternyata itu jawabannya bisa banyak. Hmm. Oke, lanjutin ini dulu. Kak, Hmm, ini apa? ini segitiga orange. Bedanya satu di. Iya, satu doang tuh. Warna Ini doang. ini persegi bedanya tiga. Hmm, Ini bedanya tiga juga. Dua. bentuk sama warna. Bentuk sama. Bentuk ukuran. Ukuran Bentuk sama sama dong. warna. Hmm. Ini yang segitiga terbalik. Terhitung segitiga. Hmm. Sama deh. Sama, harusnya sama. Itu tetap segitiga. Berarti ini Ji. Nah, ini beda warna dan bentuk. Di scroll ini bisa nggak? Enggak. Pakai tombol, nah, tombol anak panah bawah sama kipernya bisa deh. Nggak bisa ternyata. Harus pakai itu, kursor.
Bisa langsung dicentang. Kalau yakin boleh. Benar. Lanjut. Oh, ini yang kayak kemarin. Mm-mm. Dan ternyata tuh kalau habis nempatin itu di enter. Oh, nice. Ya, kalau hijau bener. Kalau kalau abu-abu setelah counter itu salah. Tapi cuma beda satu doang kan dari kiri ke kanannya. Eh, ya. Aku lihat juga setelah itu. Oke, udah. Kita balik dulu, Ale. Jadi, Kita lanjut lagi. Ini nanti Ale ngerjain sendiri bisa sih. Yang 13 tadi yang selanjutnya aku lihat gampang kok. Ale bisa. Tadi yang sulit-sulit itu malah udah kita lewatin. Kita lanjut ke 13. share. Jangan, kamu ngerjain langsung aja. Soalnya PPT-nya materinya habis tinggal kerjain itu. Nah, gampang ini. Clue-nya adalah dia nggak boleh ketutupan yang lain. Tapi kan harusnya kan dari atas ke bawah ya. Tapi ternyata ini atas bawahnya nggak bisa diabaikan. Yang penting nggak ketutupan. Jawabannya lebih dari satu. Intinya kalau satu Gimana? satu itu diambil berarti hmm, 3 sama 5 ini bisa diambil. Atau 2 sama 4 dua diambil, 4 bisa diambil. Jadi urutannya ini mana yang atas, mana yang bawah. Gitu tuh. Kalau ketutup berarti yang diambil yang ditutup dulu. Kalau enggak yang di atas dulu. Harusnya kalau stiker gitu ya. Dari atas depan bawah nggak boleh. Tapi ternyata ini kita suruh nyari urutan angkanya doang yang nggak tertutup dan ditutup. Itu Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5. itu bisa. Ini kalau 1, 3, 5, 2, 4. Itu bisa nggak menurutmu? Kalau dipasang stiker, Mm-mm.
Yang nomor 2 tertutupi. Eh, Enggak dong, ini kan urutannya dulu kayak sama nih 1 2 3. Yang kayak tadi loh, ini konsepnya itu kayak penambahan tadi. Mau urutan yang manapun nggak apa-apa, asalkan kalau ini asalkan yang mana yang atas, mana yang bawah. Jadi mau urutan 1 3 5 3 5 1 itu nggak masalah. bisa sih. Benar. Bawah, lanjut. Mau yang mana lagi? Ini 1 5 3 4 2. Mm-mm. Oke, coba. Hmm. Salah. Wait, salah. Oh, sorry. Kamu salah juga nomor ini yang B. Kan 1 sama 2 kan ini. Nggak satu, yang 2 di atas, yang satu di bawah. Oh ya, Ya, itu. berarti ini doang. Ini Ntar, ntar, saya ntar dulu. Yang D coba dibaca dulu. 3 1 2 5 4 Ntar aku lihat. dua. 3 1 2. Hmm. Tapi kok jawabannya, ntar. Hmm. Ya 1 ya 1 5 ya harusnya ya. Ini itu doang sih. Tapi ini, ya harusnya ini bener. Kamu bener, tapi aku lihat, aku nyoba-nyoba, malah yang di, aku juga salah sih awalnya. Tapi malah di jawaban. Tapi kayaknya kuncinya salah deh. Yang di sistem. Ya kan? 3 1. Gak mungkin dong 3 1 2. Habis itu 5. 2 5 3. 4 2 benar. 1 2 3. Oh, udah. Tuh. Oh, agak aneh sih soalnya, Alek. Aku paham, Alek. Kenapa aku juga salah. Intinya, stiker ini, itu tuh syaratnya kalau mau ambil yang bawah dulu, oke. Mau yang atas dulu, oke. Tapi kalau yang mengkit dia itu udah hilang, berarti boleh diambil. Paham nggak? Enggak. Sebenarnya ini soalnya juga aneh nih. Harusnya kalau stiker di 1 2 3 4 5 kan yang diambil 2 4 dulu ya. Yang atas dulu dong kan. Nggak mungkin Ya. bawahnya kan. Tapi ternyata yang urutan apa gitu bisa memasang stiker. Memasang, bukan mengambil. Ini kita masang malah. Nah kan pasang juga kalau 24 juga nggak bisa ya. Bener. Kalau memasang berarti yang bawah belakang dulu. Baru yang atas. Sorry, aku salah baca juga. Kalau yang A bener nih, 1 3 5. Karena yang dipasang yang belakang dulu. Terus yang B 1 2 3 1. Habis itu 2 nggak bisa karena nutupin yang 3. Karena yang dipasang harus yang belakang dulu. Salah. Yang C 1 5 3, oke, yang belakang dulu urutannya terserah lah 1 5 3. Nah yang ini juga nih 3, habis itu 1. Boleh yang 2 karena Kan dua-duanya. nah, Nah, ya paham. yang belakang udah dulu ya gitu. Aku kira Ya, ini malah itu tahu apa, lepas stiker ya kan, ternyata ya. masa. Hmm, udah baca lengkap ternyata. Oke, lanjut. Nah ini warna sih. Warnai setiap kotak sehingga semua tanda tangan sudah benar. Setiap kotak harus dicat dengan salah satu warna. Biru, kuning, merah, hijau. Bukan merah dan bukan biru. Berarti antara kuning dan hijau dong. Mm-mm. Yang mana deh? Kuning mau deh. Hmm. Berarti bukan Ini kayak hijau, kemarin ini. bukan kuning dan bukan merah. Berarti hijau. Biru. Bukan kuning dan bukan merah.
hijau. Bukan hijau berarti merah. Hmm, Kak, Hmm, kalau ini kira-kira benar nggak? bukan merah biru. Oke, bukan hijau biru. Harusnya benar ya. Karena satu-satu. Coba Coba bisa. boleh. Oke, lanjut. Evi, Anis, Putri, dan Intan berayun-ayun di ayunan. Jika Mevi dan Anis duduk bersama, mereka akan lebih besar dari Putri lebih besar dari Intan dan Anis yang duduk bersama. Siapa yang lebih berat berat jika Mevi dan kita duduk di ayunan? Eh, ini kamu nggak apa-apa kan ini lebih kita lebih udah selesai dari tadi harusnya lebih setengah jam. Lanjut. Aku kasih kunci deh. Yang ini kalian soalnya ini Mevi nih. Aku kasih kunci aja. Nanti soalnya yang paling penting itu malah yang setelah ini. Ini kayaknya harusnya kamu bisa sih. Jawabannya Mevi. Tapi ini oke aku bantu ya. Jika Mevi dan Anies duduk bersama, mereka akan lebih besar dari Putri. Putri lebih besar dari Intan dan Anies duduk bersama. Siapa yang lebih berat jika Mevi Intan duduk di ayun dan Intan duduk di ayunan? Oh, nggak bisa ini. Ternyata harus. Kamu bisa nggak? Enggak. Enggak. Oke. Kita ini harus aku kira ini nggak perlu diterangin, tapi ternyata ini harus diterangin ternyata. Bentar. Jika Mevi dan Anies duduk bersama, mereka akan lebih besar dari Putri. Apa sih M dan apa ya ini? Dan Anies lebih besar dari E. Putri P lebih besar dari Intan dan Anies I dan Anies. Oke, mau gambar kayak gini kan ya? Selesai kan? Terus siapa yang lebih berat jika Mevi dan Intan duduk di ayunan? Mevi sama Intan. Oh, ya kelihatan sini. Jawabannya apa? Ayo, kan ini hmm, Mevi dan Anis lebih gede daripada P. Terus P lebih gede daripada I dan A, ya kan? Terus berarti yang P, berarti ini M dan A lebih besar dari I dan A, ya kan? Yang lebih besar Mevi. Mm-mm, benar. Jadi kan tinggal tinggal M dan A lebih besar I dan A. Cet, gitu. Karena P-nya kan sama, tinggal urutan itu lanjut. Itu caranya digambar pakai simbol-simbol itu. Daripada gambar namanya pakai simbol. Nah, ini kayak kemarin nih, Alek. Ini tahu nggak? Kalau ini bisa nggak, Alek? Nah, ini Angka kayak terkecil, kemarin. angka terbesar di Yang di panah itu malah terbesar. terbesar. Oh, terbalik. Mm-mm. Hmm, ini ke sini. Nah, benar ini kayak kemarin nih. Kuncinya kita harus teliti. Nah, ini sama. Lancar, lanjut nih. Ini sama nih. Terkecil ke angka terbesar, berarti yang terkecil di sini 39. Hmm. Hmm. Besok udah Eh, 23 loh. udah 3. Mm-mm.
Nice. Jadi Berarti kurang kamu lebih bisa gitu. nyari dari yang kecil dulu sama yang besar. Kuncinya itu. Yang Paling besar banyak adalah 10. panahnya paling banyak. Hmm. Intinya panahnya dulu paling banyak itu paling gede. Terus dicari angka yang paling gede. Yang di 7 panah itu yang paling gede. Nah, oke lanjut. Akhir ya. Di sini kita bisa selesai. Ini kayak kemarin nih, nyari polanya apa yang buat mereka bisa itu. Habis itu pola yang lain itu sama. Yang gambar satu nih apa nih? Tengahnya 14. Di sini 24, 10. Jadi diapain? Bisa dapat 14. Kurang Benar. Itu doang. Ini juga nih 19 kurangi 5. Berapa? 14 Nah, yang kanan sama nggak polanya? sama. Sama kan? Nah, yang lain berarti sama. 17 berarti kurang 17 kurang 5 6. Nice. Benar. Jadi kurang 1. Hmm, enggak dong. Intinya yang dekat kepala kan lebih gede, Alex. Kan yang sama gitu kan? Yang dekat 12 kepala itu yang lebih. Enggak juga ya, enggak selalu ya. enggak, Enggak ini selalu. ada 3 Ini 3 juga. 4. Ini tapi ini gede kecil, gede kecil. Ini kecil ke gede. Nggak ngaruh ya ternyata. Boleh deh coba satu ya. Coba aku lihat juga, aku mau ngerjain juga. Berarti ini 8. Terus, 6 sini 6 6 enggak itu lebih gede. 10. Sini Oh, coba I see, aku tahu, Alek. Layarmu mana aku belum lihat. Ntar dulu, salah, Alek. Ternyata, Alek, yang kumbang kiri ini itu sama. Terus kumbang yang ini tuh kayak gini. Yang di sini tuh paling gede itu kepalanya nih. Ini juga kepalanya harusnya. Itu. berarti yang ke kiri ini angka yang Ya. dekat kepalanya lebih besar Yang ini kan yang dekat kepalanya lebih kecil. karena ke kanan. Mm-mm. Dari kanan ke kiri. Sebenarnya nggak kanan Berarti ke kiri sih, tapi gambarnya, pola gambarnya kan yang dekat kepala ini kecil. Ini dekat kepala kecil. berarti di sini harus lebih besar. Mm-mm. Ya karena ini yang kiri harus lebih besar sama polanya. Gitu. Harus menguji semua gambar sih. 3 Apakah polanya itu tepat? berarti ini 23. Mm. Bisa coba Ntar dulu. Hmm, oke, aku lihat dulu. Oke, boleh. Oh, benar. pakai Nice. Oke, kita udah lebih dari setengah jam. Wah, nggak kerasa. Terlalu asik kita. Nah, untuk selanjutnya kan itu belum diselesaikan semua ya. Aku ya sih mintanya ya bisa ngerjain ini sama ini. Kalau bisa yang atas juga ya tadi loh, yang kemarin itu juga bisa Le, dikerjain. oke. Tinggal di enter doang. Nah, ada yang perlu ditanyain nggak hari ini? Kesulitan Nggak ada. kita nggak ada ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita tuh lebih belajar kompleks lagi. Terus tadi diingat-ingat lagi buat yang lingkaran itu nilainya sama. Kalau yang bulan tinggal ditambah atau dikurangin. Terus apa lagi ya?
perhitungan tadi juga plus plus itu kalau mau urutannya beda itu nggak apa-apa. Terus sama kita itu ternyata aku sih nggak teliti baca soal. Nah, sangat penting baca soal, karena banyak soal yang tricky. Jadi saranku pelan-pelan. Kalau mau baca soal yang panjang itu dipotong-potong edit per kalimat, digambar, baru dikerjain. Gitu. Oke, ya hari ini kita videoku kelihatan ya. Sorry. Oh ya, hari ini kita akhiri dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Enggak, di sini bisa dikerjain lagi. Oke, bye-bye, Ale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.